Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Putra Karisma dengan nomor BP 211084306 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dasar-dasar ilmu sosial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem sosial di tengah masyarakat. Dan apa sih sistem sosial itu? Simak videonya baik-baik ya. Sistem sosial. Membicarakan tentang sistem sosial, kita tidak terlepas dari bagian sistem sosial tersebut. Sistem sosial ini akan menciptakan keharmonisan jika masing-masing subsistem bekerja atau berperan sesuai fungsinya, dan adanya keharusan untuk saling mendukung satu sama lainnya. Jika salah satu subsistem rusak atau tidak berfungsi, maka menimbulkan masalah. Untuk itu, dalam sistem sosial adanya input, proses, dan output yang satu sama lain saling mempengaruhi. Sistem sosial adalah jaringan, pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren atau yang berhubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Dengan kata lain, struktur formal peran atas contoh status sosial yang dapat terbentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Seseorang individu bisa menjadi bagian dari banyaknya sistem sekaligus. Sistem berfungsi ketika elemen-elemen komponennya beroperasi. Satu elemen tunggal dari sistem tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa yang lainnya. Suatu sistem sosial mengungkapkan ikatan hubungan di antara para anggotanya. Jika hubungannya signifikan, sistemnya stabil, dan jika hubungannya tidak signifikan, maka sistemnya juga tidak stabil. Signifikan interaksi dapat dinilai dari frekuensi, durasi, fokus, dan intensitas. Misalnya, keluarga merupakan suatu sistem sosial. Para anggota keluarga memiliki interaksi sosial yang sangat dekat satu sama lainnya. Mereka saling ketergantungan. Keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan. Anggotanya tidak dapat bertahan hidup atau berfungsi sendiri-sendiri. Sistem sosial juga diartikan sebagai semua unsur sosial yang saling berhubungan antara yang satu sama dengan yang lainnya, dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial, paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lainnya, mempunyai tujuan, dan interaksi tersebut mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama. Contoh dari sistem sosial tersebut dilihat dari wadahnya seperti keluarga, RT, RW, kelurahan, dan lain-lain. Dilihat dari aktivitasnya seperti gotong royong, arisan, ronda, dan lain-lainnya. Dilihat dari kepentingannya seperti politik, pendidikan, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lainnya. Elemen-elemen di dalam sistem sosial. Sistem sosial berfungsi ketika elemen-elemen komponennya beroperasi. Satu elemen tunggal dari sistem tidak dapat berfungsi baik tanpa yang lainnya. Oleh karena itu, beberapa elemen yang terbentuk sebuah sistem sosial yakni sebagai berikut. 1. Tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan menjadi motivator yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Meskipun setiap subsistem memiliki tujuan yang berbeda secara spesifik. 2. Input. Input sistem segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem
yang menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa materi yang tampak secara fisik dan imaterial. 4. Output. Output atau keluaran merupakan hasil dari proses, misalnya input ialah seleksi penerimaan mahasiswa baru, sedangkan output ialah alumni yang telah bekerja di berbagai instansi. 5. Batas. Batas sistem ialah pemisah antara daerah sistem dengan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem, misalnya pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Pembelajaran tergantung pada sumber daya dosen sebagai tenaga pendidik. 6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplikan keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk pengendalian masukan dan proses. Pengendalian bertujuan untuk mengatur agar sistem target yang telah ditentukan. 7. Lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi operasi sistem yang dapat merugikan dan menguntungkan sistem-sistem tersebut. Lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan lingkungan yang menggantungkan harus diperhatikan dan ditingkatkan karena akan mengacu kelangsungan hidup sistem. Selanjutnya, sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat harus dipandang sebagai sistem sosial, yaitu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Yang dimaksud dengan bagian atau unsur-unsur itu ialah bagian-bagian atau unsur-unsur dari kehidupan sosial, atau disebut juga unsur-unsur sosial. Sistem sosial dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila sistem sosial itu dipengaruhi oleh lingkungan, maka berarti sistem sosial yang terbuka, yaitu menerima unsur-unsur dari luar. Sistem-sistem sosial yang terbuka di masyarakat juga akan menimbulkan jalinan ikatan unsur-unsur dengan unsur lainnya dan saling bertukaran antara sistem sosial itu sendiri dengan lingkungannya. Contoh dari sistem sosial dalam kehidupan yaitu pada kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti adalah satu antara warga untuk bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga akan terciptanya kenyamanan untuk melaksanakan suatu proyek kegiatan untuk kepentingan umum. Kerja bakti tersebut biasanya akan timbul karena adanya inisiatif dari warga atau sekelompok orang di dalam masyarakat, atau adanya perintah dari atasan. Contoh lain dari sistem sosial adalah musyawarah di dalam suatu masyarakat untuk memutuskan hal yang dianggap merupakan kepentingan bersama. Hal tersebut biasanya merupakan inisiatif dari warga sendiri yang dipimpin oleh atasan atau seorang yang diakui sebagai pimpinan di dalam sebuah masyarakat. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.